Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 21 Februari 2026. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. PNKT turun ke Maluku, temu karya jadi momentum kebangkitan Karang Taruna dan pemilihan ketua baru. Pengurus Nasional Karang Taruna atau PNKT resmi turun langsung ke Provinsi Maluku. Wakil Ketua Umum atau WKU Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan atau OKK PNKT Ahmad Bahtiar Sebayang bersama jajaran tiba di Bandara Patimura Ambon sekitar pukul setengah 4 sore waktu Indonesia Timur, Jumat 20 Februari 2026. Kedatangan rombongan disambut di Terminal Kedatangan Bandara Patimura oleh Alexander Waas, Rustam Latupono, Halimun Saulatu, serta jajaran pengurus Karang Taruna Kabupaten Kota se-Maluku. Kehadiran PNKT di Ambon bukan sekadar kunjungan seremonial. Agenda utama yang diusung adalah temu karya Karang Taruna Provinsi Maluku yang menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penataan kepengurusan agar kembali aktif, solid, dan produktif. Dalam rangkaian temu karya, sejumlah agenda strategis telah disiapkan. Di antaranya sahur on the road, sidang pleno untuk pemilihan Ketua Karang Taruna Provinsi Maluku, serta buka puasa bersama. Sidang pleno menjadi titik krusial karena akan menentukan nahoda baru Karang Taruna Maluku. Proses ini diharapkan melahirkan kepemimpinan yang mampu menghidupkan kembali roda organisasi hingga ke tingkat kabupaten kota. Selain agenda organisasi, rombongan PNKT juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi wisata bersejarah di Maluku, yakni Masjid Tua Wapawe, Gereja Tua Hila, serta Benteng Amsterdam. WKU OKK PNKT Ahmad Bahtiar Sebayang menegaskan bahwa temu karya ini menjadi langkah konkret untuk memastikan kepengurusan Karang Taruna Provinsi Maluku kembali berjalan efektif. Menurutnya, Maluku memiliki potensi kepemudaan yang besar. Karena itu, Karang Taruna harus kembali mengambil peran strategis sebagai organisasi sosial yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Dukung pembangunan di bawah Gubernur Maluku Bahtiar juga menekankan pentingnya dukungan Karang Taruna terhadap program pembangunan daerah yang dipimpin Gubernur Maluku, Henry Klewerisa, serta para kepala daerah kabupaten kota. Dukungan tersebut, lanjut Bahtiar, diwujudkan melalui kerja-kerja sosial, penguatan pemuda tangguh, kegiatan olahraga, hingga mendorong pembangunan di desa-desa. Ia menilai tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks, baik di tingkat domestik maupun global. Karena itu, pemuda harus produktif dan aktif mengambil peran dalam berbagai kegiatan positif. Kedepan, ruang sosial dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus utama gerakan Karang Taruna di Maluku. PNKT memastikan akan terus mengawal proses konsolidasi agar kepengurusan aktif hingga ke tingkat kabupaten kota. Temu karya ini diharapkan menjadi titik balik kebangkitan Karang Taruna di Provinsi Maluku. Dengan struktur organisasi yang solid dan kepemimpinan baru yang lahir dari sidang pleno, Karang Taruna Maluku ditargetkan kembali bergairah dan berdaya guna. Dengan konsolidasi kuat dan semangat pemuda yang kembali menyala, Karang Taruna Maluku diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan sosial, olahraga, dan pemberdayaan desa, sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam membangun Maluku yang lebih maju dan berdaya saing. Baik, kami dari PNKT, Pengurus Nasional Karang Taruna, hari ini datang ke Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, dalam rangka melaksanakan temu karya pengurus Karang Taruna, melaksanakan temu karya di Provinsi Maluku dan bisa memberikan
support yang konkret, yang nyata terhadap pembangunan dipimpin oleh Pak Gubernur, Pak Hendrik Lewerisa. Begitupun kabupaten kota yang ada di seluruh provinsi Maluku. Ya, saya kira anak-anak muda itu mesti produktif ya. Produktif itu harus bisa terlibat aktif dalam berbagai giat. Jadi Karang Taruna bisa menjadi salah satu wadah untuk mereka aktualisasikan diri, bisa hadiran kami melalui Karang Taruna di provinsi Maluku itu ingin mengawal kerja-kerja di ruang sosial, kemudian kerja di bidang muda, kemudian kerja-kerja juga di bidang olahraga, termasuk bagaimana kita melalui Karang Taruna bisa mensupport pemerintah terkait dengan bagaimana pembangunan kita di desa-desa. Sekali lagi ini organisasi kita di organisasi plat merah. Jadi tugas kita itu membantu pemerintah. Perayaan Valentine Day dan Chinese New Year di Sekolah Citra Kasih, 42 sembako disalurkan. Ratusan siswa SMP Citra Kasih Ambon menggelar perayaan Tahun Baru Imlek dan Valentine's Day berlangsung di lapangan basket sekolah pada Jumat 20 Februari 2026. Perayaan ini melibatkan 110 siswa menengah pertama dengan OSIS sebagai pelaksana kegiatan. Dalam perayaan ini dilakukan penyerahan 42 sembako kepada siswa SD Negeri 1 Lateri, cleaning service, dan security. Selain itu, tersedia juga 8 unit bot permainan untuk para siswa dapat bermain dan membawa hadiah. Pantauan tribunambon.com, ratusan siswa SMP Citra Kasih hadir dan menggunakan pakaian bertema merah. Tak hanya berkaus merah, sebagian juga terlihat menggunakan pakaian bertemakan Chinese New Year. Perayaan ini dibuka dengan nyanyian hiburan bersama diikuti semua siswa. Perayaan ini merupakan hal yang berbeda dari kegiatan yang sebelumnya dilakukan. Karena selain dapat menyalurkan kasih berupa sembako kepada siswa dari sekolah lain, Wakasek SMP Citra Kasih Heleneva Patricia Tomasoa mengatakan dalam perayaan ada pembagian sembako, game, dan juga hadiah yang telah disiapkan. Terhitung 42 sembako disalurkan dalam kegiatan ini, terinci 30 siswa SD Negeri 1 Lateri dan 12 untuk CS dan security sekolah. Tak hanya pemberian sembako, siswa juga menyiapkan booth permainan yang dimainkan oleh para siswa dan mendapatkan hadiah. Dirinya berharap melalui kegiatan ini, semua siswa undangan dapat pulang dan membawa hadiah, sehingga menjadi kebahagiaan untuk semuanya. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan siswa sekolah Citra Kasih dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Boleh Ibu Siska untuk perwakilan?
grup itu ada permainan yang harus mereka mainkan. Jika mereka menang permainan tersebut, mereka akan mendapat hadiah. Jadi kesannya mereka pulang itu membawa kebahagiaan tersendiri seperti itu. Harapannya melalui kegiatan kami, siswa-siswa yang kami undang ini mereka bisa mendapatkan kesan yang sangat happy seperti mereka tidak pulang dengan kondisi sedih, namun ada kebahagiaan tersendiri yang bisa mereka dapatkan. Harapannya juga bahwa kami juga bisa menjadi saluran berkah bagi orang lain. Terima kasih. Satu tahun kepemimpinan Ozan Mario, Ketua DPRD dukung perombakan birokrasi di Maluku Tengah. Tepat 1 tahun Bupati Wakil Bupati Ozan Mario memimpin Kabupaten Maluku Tengah. Namun, setahun berjalan belum juga nampak kebijakan penyegaran birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Zulkarnain Awad Amir dan Wakil Bupati Mario Lawalata. Di sisi lain, Provinsi Maluku melalui Gubernur Hendrik Lewerisa baru saja melantik pejabat tinggi pratama pada Jumat 20 Februari 2026. 20 pejabat eselon 2 didefinitifkan saat 1 tahun kepemimpinan Gubernur Wakil Gubernur dengan tagline La Wamena itu. Sontak pelantikan pejabat tinggi pratama di birokrasi Provinsi Maluku diapresiasi Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkar Haurisa yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerindra Maluku Tengah. Haurisa yang adalah Ketua DPRD Maluku Tengah juga memberikan dukungan untuk perombakan atau penyegaran birokrasi di Kabupaten Maluku Tengah. Haurisa setuju dengan langkah mutasi karena melalui mutasi ada langkah penyegaran promosi dan lain-lain di tubuh birokrasi Pemda Maluku Tengah. Ia setuju jika Maluku Tengah harus melakukan perombakan birokrasi secara totalitas, tetapi dengan pendekatan kompetensi dan kapasitas. Wakil rakyat itu mengaku harus adanya ruang agar asas demokrasi bisa terwujud di kabupaten bertajuk Bumi Pamahanunusa ini. Yang menekankan terpenting bukan soal perombakan semata, tetapi bagi Haurisa pendekatannya harus lebih komprehensif dan harus ada wujud meritokrasi. Ozan Mario sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah usai dilantik oleh Presiden Prabowo bersama-sama dengan 959 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang turut diambil sumpah jabatannya di Istana Negara Jakarta 20 Februari 2025 lalu. Gedung Dewan yang terhormat. Saya setuju dengan mutasi, karena mutasi itu kan ada penyegaran, mutasi itu ada promosi dan lain-lain, dan saya setuju kalau di Maluku Tengah itu harus ada perombakan birokrasi secara totalitas. Tetapi pendekatannya menurut saya harus juga pendekatan kompetensi, pendekatan kapasitas. Ya kita juga harus memberi sedikit ruang sehingga asas meritokrasi itu juga bisa terwujud di kabupaten kita yang tercinta. Jadi bagi saya mendukung. Kalau pada waktunya Pak Bupati mau melakukan upaya birokrasi, perombakan birokrasi, ya saya setuju, itu bagian dari perubahan-perubahan sistem, perubahan suasana,
supaya ada kita bisa memperoleh apa warna-warna yang berbeda lah, yaitu ada semangat baru dari kita punya birokrasi yang ada di Maluku Tengah. Informasi lainnya Tribuners, awal Ramadan, Pujasera Pasar Binaya dipadati warga ngabuburit. Memasuki awal Ramadan 1447 Hijriah, Pusat Jajanan Serba Ada atau Pujasera Pasar Binaya Kota Masohi dipadati warga yang ngabuburit. Pantauan tribunambon.com, Jumat 20 Februari 2026, sekitar pukul setengah 5 waktu Indonesia Timur, ratusan warga terlihat memadati Pujasera yang berlokasi di Jalan Abdullah Solisa, pusat kota Masohi. Mereka berburu aneka takjil untuk berbuka puasa. Puluhan pedagang memenuhi lapak di area Pujasera. Beragam menu ditawarkan, mulai dari kue tradisional, roti, gorengan, kolak, sayur mayur, hingga lauk pauk. Jajanan modern seperti risoles, pisang coklat, brownies, kue pie, dan minuman kekinian juga diminati para pembeli. Para pedagang yang didominasi ibu-ibu tampak sibuk melayani antrean warga. Salah satu pedagang, Mama Rita, mengaku bersyukur karena dagangannya laris manis sejak awal Ramadan. Ia mulai berjualan sekitar pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka. Menurutnya, sebagian bahan dan adonan telah disiapkan sejak malam hari, kemudian digoreng atau dimasak kembali pada pagi hingga sore hari agar tetap segar saat dijual. Tak hanya pedagang yang merasakan berkah Ramadan, para tukang ojek di sekitar Pujasera juga mengalami peningkatan penumpang. Suasana ngabuburit di Pujasera Pasar Binaya pun tak sekadar menjadi aktivitas jual beli, tetapi juga menjadi momen kebersamaan dan silaturahmi warga Kota Masohi selama Ramadan. Untuk diketahui Tribuners, secara nasional 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 19 Februari 2026. Namun, sebagian masyarakat di Maluku Tengah telah lebih dulu melaksanakan puasa 1 hingga 2 hari sebelum penetapan sidang isbat. Meski demikian, kini umat muslim di daerah tersebut telah menjalankan ibadah puasa secara serentak. Masih punya. Nggak jual kah? Siapa? Ini deh. Masih punya. Nggak jual kah? Siapa? Ini deh.
Mana? Masih punya. Ntar jual kah? Siapa? Ini deh. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Akses jalan ke Pantai Gumumaya Bula rusak parah, warga desak perbaikan segera. Kondisi jalan menuju destinasi wisata Pantai Gumumaya, Kota Bula, Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT, memprihatinkan. Pantauan tribunambon.com, Jumat 20 Februari 2026, badan jalan yang menjadi akses utama menuju pantai tersebut dipenuhi lubang dan permukaan aspal yang mengelupas. Di sejumlah titik terlihat genangan air menutupi lubang cukup dalam, sehingga membahayakan pengendara, terutama sepeda motor. Kerusakan tampak memanjang di beberapa bagian ruas jalan. Aspal terkelupas, menyisakan batu dan tanah yang licin saat basah. Pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan dan mencari celah aman untuk melintas. Warga yang melintas mengaku khawatir dengan kondisi jalan tersebut, terlebih saat musim hujan. Pantai Gumumaya sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi favorit warga Kota Bula untuk bersantai, terutama saat akhir pekan dan hari libur. Namun, akses jalan yang rusak dinilai bisa mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan permanen, bukan sekadar tambal sulam yang hanya bertahan sementara. Menurut mereka, sektor pariwisata seharusnya didukung dengan infrastruktur yang memadai. Masyarakat berharap perbaikan segera direalisasikan demi keselamatan pengguna jalan dan mendukung pengembangan potensi wisata di Kabupaten SBT. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.